Halo semuanya, pernah tidak kalian merasa kadang satu komentar singkat di media sosial atau satu salah paham saat mengobrol bisa merusak suasana seharian? Misalnya di era sekarang kita terhubung lewat berbagai media. Nah, kita bisa bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Tapi kemudahan ini sering membuat kita lupa satu hal penting, yaitu etika komunikasi. Nah, komunikasi itu bukan cuma soal bagaimana kita menyampaikan informasi agar orang lain mengerti, tapi lebih dari itu, ini soal bagaimana kita menghargai lawan bicara, menjaga batasan, dan bertanggung jawab atas setiap kata yang keluar dari diri kita. Nah, di video ini kita akan bahas kenapa etika komunikasi itu penting dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di dunia digital. Nah, sebelum masuk lebih dalam, mari kita bedah dulu apa itu etika komunikasi. Sederhananya, etika komunikasi adalah aturan, norma atau nilai-nilai yang menjadi panduan manusia dalam berinteraksi. Nah, saat ini berkomunikasi ada dua dimensi berjalan bersamaan. Pertama adalah komunikasi interpersonal, yaitu bagaimana kita berpikir dan mengolah pesan di dalam kepala sebelum menyampaikannya. Yang kedua itu adalah komunikasi interpersonal, yaitu interaksi nyata yang terjadi antara kita dengan orang lain. Etika menjadi jembatan di antara keduanya. Nah, tanpa etika, komunikasi interpersonal hanya menjadi konflik. Kenapa? Karena setiap orang punya latar belakang yang berbeda, sudut pandang dan sensitif yang berbeda. Nah, etika memastikan bahwa ruang interaksi tersebut tetap aman dan nyaman untuk semua pihak. Lalu, apa saja ciri-ciri atau prinsip utama dari komunikasi yang beretika? Nah, ada 3 poin yang perlu kita ingat. Poin pertama adalah kejujuran dan kebenaran data. Komunikasi yang beretika selalu melandaskan dengan fakta, bukan asumsi atau hoax, seperti menyebarkan sebuah informasi penting bagi kita untuk memverifikasi kebenaran terlebih dahulu. Poin kedua adalah rasa hormat dan empati. Ini berarti kita mendengarkan, memahami, bukan sekedar mendengarkan untuk menjawab. Saat berbeda pendapat, etika menuntut kita untuk menghargai argumen orang lain tanpa menyerang personalnya. Poin ketiga adalah kesadaran akan dampak setiap kata yang kita ucapkan atau ketik memiliki konsekuensi. Pesan yang kita sampaikan bisa membangun semangat seseorang, tetapi di sisi lain bisa juga menjatuhkan mental mereka. Memahami dampak ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam memilih kata. Tantangan terbesar etika komunikasi saat ini ada di dunia digital atau yang sering disebut cybercafe. Di dunia maya, kita sering merasa bebas karena tidak bertatap muka langsung. Efeknya, orang menjadi lebih berani melempar kritik pedas, berkomentar kasar, atau melakukan perundungan cyber. Disinilah identitas digital kita diuji. Apa yang kita tulis di media sosial sebenarnya mencerminkan siapa diri kita di dunia nyata. Rekam jejak digital itu sifatnya abadi dan sulit dihapus. Oleh karena itu, etika komunikasi digital
bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kebutuhan untuk melindungi diri dari orang lain. Nah, ini kesimpulannya adalah etika adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, baik itu dengan teman, dosen, keluarga, maupun dengan netizen di internet. Nah, pintar berbicara itu bagus, tetapi cara menempatkan diri dan menghargai orang lain itu lebih utama ya. Nah, mari kita mulai dari hal kecil. Berpikir 2 kali sebelum bicara dan menyaring informasi sebelum membagikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Dafar Kanrubani sebagai materi. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dadah.